Pukul 9 malam, Sagara telah tiba di kediaman Shailendra. Hari ini ia merasa begitu lelah karena banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Saat ia masuk menuju ruang tamu, ada satu pemandangan yang membuatnya cukup terkejut, yakni di mana putri kecilnya sedang mengobrol serius dengan neneknya. "Mam, kenapa Maura belum tidur? Ini kan sudah jam 9 malam, malah hampir mau jam 10. Ucapnya sambil menatap sinis ke arah Maura. Ditatap seperti itu, Maura langsung menundukkan kepalanya. "Saga, biarkan saja, gak tiap hari ini kok Maura kayak gini, lagian hari ini putrimu sedang merasa bahagia, makanya mama sedari tadi mendengarkan ocehannya." Jawabnya mencoba membela cucunya. "Saga tidak peduli mah, di rumah ini ada aturannya. Suster, cepat kau bawa Maura ke kamarnya, ganti pakaiannya dengan pakaian tidur, dan jangan lupa Maura harus meminum segelas susu." Perintahnya dengan netranya tertuju ke arah Maura, kemudian Maura memberanikan diri menatap wajah papahnya, tatapan seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangnya, berharap saat papahnya pulang dirinya dipeluk serta mendapatkan sebuah ciuman hangat yang bisa membuatnya merasa disayangi dan dicintai. Namun apa yang Maura dapat? Hanya omelanlah yang ia terima. Maura pun sudah sangat jengah dengan keadaannya saat ini. Tanpa berkomentar apapun, Maura bergegas pergi menuju kamarnya, dibantu oleh Suster Mira. Hatinya menangis saat papahnya menatapnya dengan tatapan dingin. Sepanjang jalan menuju kamar tidurnya, Maura hanya bisa menangis, dan Suster Mira telah menjadi saksi bisu kesedihan Maura. Ketika Sagara akan melangkahkan kakinya menuju lantai 2, tiba-tiba saja mamahnya memintanya untuk duduk di kursi sofa, tepat di sebelahnya. Awalnya Sagara ingin menolaknya, namun ia urungkan. "Iya ma, ada apa?" tanyanya sambil duduk di samping mamahnya. "Begini Saga, mamah cuma mau tanya sama kamu, apakah kau sudah mendapatkan calon istri untuk menjadi ibu sambungnya Maura?" tanya mamah jelita. Mendengar mamahnya bertanya seperti itu, Sagara terlihat malas untuk menjawabnya. Kenapa mamah menanyakan hal ini lagi? Berapa kali Saga bilang sama mamah, kalau Saga belum bisa melupakan Maura, Saga sangat mencintainya sampai kapanpun. Tegasnya sedikit emosi. Namun mamah jelita berusaha untuk tidak menjawabnya dengan emosi, karena ia tahu jika watak putranya sangat keras kepala. "Kau jangan egois Saga, pikirkan Maura, ia masih membutuhkan sosok seorang ibu." Tegasnya seolah menekan putranya. Sagara malah menghela nafas panjangnya. Kan ada Suster Mira yang selalu ada untuk Maura, jadi untuk apa Saga menikah lagi? Saga sudah malas membahas masalah ini, mah. Jawabnya sambil memijit pelipisnya. "Itu beda Saga, kau itu selalu saja tidak peka dengan apa yang dibutuhkan oleh Maura saat ini, kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu sehingga kau tidak pernah ada waktu untuk anakmu. Kenapa kau menjadi kejam seperti ini, setelah istrimu meninggal?" Sungutnya mulai geram. Kalau boleh Saga memilih, lebih baik Maura tidak usah memiliki seorang anak kalau ujungnya malah merenggut nyawanya. Duar. Tanpa disadari rupanya Maura diam-diam menguping percakapan papahnya dengan neneknya, Suster Mira yang turut menyaksikannya langsung. Ia begitu tidak tega melihat seorang gadis kecil yang tidak berdosa telah tersakiti seperti ini. Maura terus saja menangis tanpa bersuara. Ia menahan rasa sesak di dadanya. Mendengar putranya berkata seperti itu, Nyonya Jelita semakin kesal dibuatnya. "Kau jangan keterlaluan Saga, Maura tidak ada kaitannya dengan kematian istrimu, ini semua sudah menjadi suratan takdir. Bukankah kau sedari dulu sangat mendambakan seorang anak, tapi setelah Tuhan mengabulkan keinginanmu, kau malah menyia-nyiakannya, mama kecewa sama kamu." Sagara pun terdiam, kemudian menoleh ke arah mamahnya yang sedari tadi terus menatap ke arahnya. "Lantas maunya mama apa? Jika kau tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Maura, setidaknya carilah seorang ibu sambung yang bisa dengan tulus menyayangi putrimu,
itu akan jauh lebih beradab ketimbang putrimu diperlakukan seperti itu oleh papa kandungnya sendiri, dan sepertinya putrimu sudah menemukan orangnya, Saga. Mendengar ibunya berkata seperti itu, Sagara malah beranjak dari tempat duduknya. Maaf mah, aku belum bisa menikah lagi. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menggantikan posisi Naura di hatiku. Tegasnya bersikukuh. Tapi ini semua demi Maura, tolonglah kau dengarkan ibumu ini nak. Pintanya memohon. Namun sayangnya Sagara benar-benar tidak menghiraukannya, dan ia lebih memilih untuk meninggalkan ibunya seorang diri di ruang tamu. Pagi-pagi sekali Zara terpaksa harus sudah berada di tempat ia bekerja, beruntungnya ada Dewi yang mau menjaga Akila di rumah sakit. Setibanya di tempat ia bekerja, ternyata pekerjaannya sudah sangat menumpuk, meskipun saat ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja karena Zara mengalami kurangnya istirahat. Apalagi saat di rumah sakit menjaga Akila, ia sangat sulit untuk memejamkan matanya. Ketika Zara melintasi area ballroom hotel, para karyawan di bagian pelayan menatapnya dengan tatapan tidak sukanya. Akhirnya, pacarnya si bos besar sudah kembali lagi ke kesini. Wah hebat ya kamu Zara, bagi tipsnya dong, biar si bos tampan bisa aku taklukkan juga. Ejek Lina. Beruntungnya Zara tidak menghiraukannya, ia malah bergegas pergi ke laundry untuk mengambil spray serta selimut untuk kamar hotel. Woi, Elo Bisuya. Gue ngomong sama Elo. Bentak Lina sangat geram. Zara hanya bisa mengusap dadanya atas kejadian barusan, benar-benar ia harus menebalkan kupingnya atas tuduhan yang tidak-tidak. Zara tunggu. Panggil Dini, salah satu teman Zara yang dekat dengannya. Dini. Aku kira siapa? Jawabnya sambil menoleh. Dini adalah teman satu profesi dengan Zara. Emangnya kamu kira siapa? Sudah Ra, kau tidak usah menghiraukan para pelayan menyebalkan itu, perasaan setiap hari hobinya ngomongin kamu terus, gak ada topik lain apa. Sungutnya mulai kesal. Alhamdulillah Din, itu artinya dosa-dosaku sebagian ditanggung oleh mereka, setidaknya ada yang mengurangi dosa-dosaku. Ucapnya tersenyum tipis. Aish, terserah kau sajalah Ra. Tapi aku salut sama kamu tidak mudah terpancing oleh mulut busuknya si Lina, kalau aku jadi kamu, sudah abis aku cakar dan aku jambak rambutnya. Geram Dini sembari melotot ke arah Zara. Sudahlah Din, ngapain juga meladeni mereka? Betul sih Ra, oh iya ngomong-ngomong gimana keadaan putrimu Ra? Alhamdulillah sudah mendingan Din, ya sudah ayo kita segera bekerja, biar pekerjaan kita bisa cepat selesai. Ajaknya bergegas pergi menuju laundry. Hari ini Zara terpaksa lembur karena pekerjaannya yang cukup banyak, bahkan tadi ia sempat keteteran, akibat banyaknya tamu yang check out hari ini. Sekitar pukul 8 malam, akhirnya semua tugasnya telah selesai, ia pun buru-buru pergi menuju rumah sakit. Perusahaan Shailendra Group. Tuan, semua berkas untuk bahan meeting besok sudah selesai semua, dan ruang meeting yang Anda minta di Hotel Rafflesia sudah 100% siap untuk digunakan besok. Ucapnya yang kemudian mengasongkan beberapa file dalam sebuah map berwarna coklat. Syukurlah kalau begitu John, aku suka cara kerjamu yang cekatan, oh iya setelah ini aku ingin meninjau langsung tempat untuk meeting besok. Pintanya dan langsung bersiap-siap pergi menuju Hotel Rafflesia. John pun merasa ada sesuatu yang janggal dengan tuannya. Sejak kapan tuan mau meninjau langsung tempat meeting untuk besok? Biasanya juga tuan tinggal terima beres. Ini sangat mencurigakan, sepertinya bukan karena ruang meeting. Akan tetapi ada hal lain, cek. Tuan, Anda akan kena batunya sendiri. Gumamnya, yang kemudian pergi menyusul Sagara yang sudah berada jauh darinya. Setibanya di Hotel Rafflesia, saat menuju area parkir, tanpa disengaja Zara melintas di samping mobil Sagara, namun kali ini Zara terlihat berjalan sempoyongan sambil memijit pelipisnya, wajahnya sudah terlihat pucat.
Melihat kondisi Zara seperti itu, entah kenapa Sagara meminta John untuk menghentikan laju mobilnya, dan dengan segera Sagara membuka pintu mobil. Kini netranya fokus ke arah Zara, sedangkan Zara tidak tahu jika di belakangnya ada bosnya yang sangat menyebalkan itu. Ya Rab, kenapa kepalaku mendadak menjadi pusing begini? Keluhnya yang secara tiba-tiba menghentikan langkah kedua kakinya, lalu pandangannya telah berubah menjadi kabur hingga akhirnya Zara tumbang dan tidak sadarkan diri. Beruntungnya Sagara buru-buru mendekat ke arahnya, dan kini tubuh Zara telah jatuh ke dalam pelukannya. Hei wanita menyebalkan, kenapa kau pingsan di sini sih? Merepotkan sekali. Keluhnya sembari mendengus kesal. John sedari tadi memperhatikan tingkah laku tuannya yang ternyata niatnya datang ke Hotel Rafflesia bukan sekedar untuk melihat kondisi ruangan meeting untuk acara penting besok, rupanya kedatangannya ke tempat ini mempunyai maksud lain, yakni agar bisa bertemu dengan Zara, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Akhirnya Sagara membopong tubuh Zara dan membawanya masuk ke dalam hotel. Lagi dan lagi gosip miring tentang hubungan spesial antara Zara dan Sagara kembali mencuat dan semakin memanas terutama Lina dan juga kawan-kawan, mereka tampak syok, bahkan sampai kebakaran jenggot saat melihat Tuan Sagara membopong tubuh Zara. Dasar brengsek kau Zara, aku yang sedari dulu mengincar Tuan Sagara, tapi kenapa justru dengan mudahnya kamu bisa sedekat itu dengannya? Awas saja kamu, aku akan membuat perhitungan denganmu Zara. Ucapnya sangat geram, kedua tangannya sampai ia kepalkan. Kini tubuh Zara telah Sagara letakkan di atas tempat tidur dan ia menyuruh karyawan hotel untuk menolongnya agar bisa segera tersadar kembali. Beruntungnya di hotel ini memiliki tim ahli medis, karena sudah termasuk dalam fasilitas untuk para karyawan hotel. Akhirnya Zara tersadar setelah ia mendapatkan tindakan dari tim medis. Zara sempat terkejut dan juga kaget ketika ia membuka kedua bola matanya, di mana di hadapannya kali ini ada seorang pria yang menurutnya sangat menyebalkan. Tuan Sagara, ucapnya dengan mata melotot. Akhirnya kau sadar juga, syukurlah kau tidak jadi mati. Balasnya asal ceplos. Mendengar Sagara berkata seperti itu, lagi-lagi Zara dibuat kesal olehnya. Kemudian ia buru-buru bangkit dari atas tempat tidur, Saga sempat mencegahnya. Hei, mau kemana kau? Saya harus ke rumah sakit Tuan, anakku sedang dirawat di sana. Jawabnya dengan wajah memelas. Entah kenapa Sagara jadi teringat akan Maura. Ya sudah nyahlah kau dari hadapanku, lama-lama aku bisa muak melihat tampangmu yang sangat menyebalkan itu. Sagara malah mengusir Zara. Dengan senang hati Zara bergegas pergi, tanpa mengucapkan kata terima kasih kepadanya. Sedangkan John sedari tadi terus memperhatikan sikap aneh dari tuannya. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah ditolongin malah main pergi begitu saja, bahkan tidak ada kata ucapan terima kasih. Keluhnya sambil melipat kedua tangannya di atas dada. Memangnya Tuan mengharapkan ucapan terima kasih dari Nona Zara? Celetuk John, malah membuat seorang Sagara Mahendra menjadi salah tingkah, sampai dirinya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian Sagara memutuskan untuk pergi meninggalkan John seorang diri di dalam kamar hotel. Seharusnya tadi aku biarkan saja wanita menyebalkan itu tergeletak di jalanan, ngapain juga aku harus menolongnya, hari ini sungguh sial. Gerutunya dalam hati. Rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, akhirnya Zara bisa kembali bertemu dengan putri kecilnya. Bunda, ucap Akila dengan mata yang berbinar karena hampir seharian tidak bertemu dengan bundanya. Begitupun dengan Zara, ia buru-buru mendekat ke arah Akila, kali ini wajah Akila sudah tidak pucat lagi dan terlihat lebih segar. Akhirnya kau pulang juga Zara, aku kira kau akan lembur sampai tengah malam, kau tahu Ra, hari ini Lala makannya lahap sekali, dan kata dokter, besok Lala sudah boleh pulang. Dan juga minggu depan Lala harus kontrol dan cuci darah lagi.
Cakapnya sembari berpamitan pergi, karena Dewi hampir saja telat masuk bekerja. Terima kasih Yawi, sudah menjaga Lala seharian. Iya sama-sama, oh iya tadi aku beli nasi bungkus, kamu jangan sampai telat makan, lihat tuh wajahmu pucat begitu, jangan sampai kau sakit jaga kondisi kesehatanmu, kamu tidak usah khawatir, Lala pasti baik-baik saja. Ujarnya berusaha menyemangati Zara. Iya bun, Lala sudah baikan kok, ini saja makan sudah lahap sekali, entah kenapa Lala malah lapar melulu. Jawabnya sambil tertawa cekikikan. Melihat kondisi Lala seperti itu, Zara malah semakin bersemangat. Kebetulan besok adalah jadwalnya libur bekerja. Keesokan harinya, akhirnya Akila sudah diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit, dengan satu syarat yakni Akila tidak boleh banyak melakukan aktivitas yang menguras banyak tenaganya. Kediaman Shailendra. Nek, beneran ia mau bantuin aku? Rengek Maura. Iya cucu nenek yang paling cantik, apapun yang Maura mau, pasti nenek kabulkan. Nah sekarang apa yang bisa nenek bantu? Kemudian Maura membisikkan sesuatu di telinga neneknya, Nyonya Jelita sempat tertawa terbahak-bahak dengan apa yang dikatakan oleh cucunya. Ide yang bagus Maura, nenek setuju. Tapi boleh ya nenek ikut kamu untuk bertemu dengan temanmu itu? Setelah itu nenek pulang lebih dulu, bagaimana? Mendengar neneknya berkata seperti itu, Maura pun senang bukan kepayang. Akhirnya sang nenek menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu informasi mengenai Akila, dan memerintahkan agar pihak rumah sakit mau memberikan alamat rumahnya. Dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya semua informasi yang diminta oleh Nyonya Jelita berhasil ia dapatkan. Cucuku, rupanya hari ini temanmu yang bernama Akila sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Ucapnya sambil melempar senyum. Mendengar hal itu Maura pun senang bukan kepayang. Ya sudah Nek, gimana kalau kita jemput Akila di rumah sakit, dan kita antar sampai ke rumahnya? Pinta Maura memohon. Kemudian Nyonya Jelita malah memeluk cucunya. Maura cucu nenek yang paling nenek sayangi, apapun yang kamu minta pasti akan nenek kabulkan, ya sudah ayo kita bergegas ke sana, Suster Mira kau juga ikut ya? Ajak Nyonya Jelita. Baik Nyonya. Jawabnya sambil membungkukkan punggungnya. Saat Zara dan Akila berada di depan pintu keluar lobi rumah sakit, ia cukup terkejut saat mendapati mobil mewah berwarna putih berhenti di hadapannya. Kemudian kaca mobil tersebut terbuka. Lala! Teriak seorang gadis kecil dari dalam mobil tersebut. Baik Akila dan juga Zara merasa tidak asing dengan suara tersebut apalagi dengan wajah seorang gadis kecil yang ia jumpai 2 hari yang lalu. Maura, kaukah itu? Sahut Akila dengan matanya yang berbinar. Kemudian pintu mobil pun dibuka, dan Zara sangat terkejut ketika melihat wanita paruh baya dan memiliki paras yang cantik datang menghampirinya. Pasti Anda yang bernama Zara, dan ini adalah Akila, betul? Tanya Nyonya Jelita sambil menunjuk ke arah Zara dan Akila dengan jari telunjuknya. Zara pun mengangguk lalu mencium punggung tangan kanan Nyonya Jelita secara takzim, diperlakukan seperti itu Nyonya Jelita tampak terkejut sekaligus kagum akan sikap sopan dan santun yang telah Zara tunjukkan padanya. Benar sekali Nyonya, nama saya adalah Zara Hafizah, dan ini adalah putriku namanya Akila Fauziah. Jawabnya sambil memperkenalkan diri. Kemudian Nyonya Jelita malah mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Zara. Perkenalkan, saya adalah neneknya Maura, sudah 2 hari ini Maura selalu bercerita tentangmu dan juga Akila, dan kedatangan saya kemari bersama Maura, karena ingin menjemput Akila, dan mengantar kalian sampai rumah, jangan pernah kau menolaknya ya, karena ini adalah permintaan dari cucuku. Cakapnya seolah memaksa Zara untuk tidak menolak permintaannya. Sebenarnya Zara merasa sungkan atas kebaikan yang telah Maura dan neneknya berikan padanya dan juga Akila, namun ia juga tidak ingin mengecewakan Maura yang sudah berbaik hati melakukan hal ini,
Zara pun sempat terharu, begitu pun dengan Akila. Akhirnya Zara dan Akila diantar oleh mobil mewah milik Maura. Setibanya di depan gang sempit, lagi-lagi Zara merasa malu, mengingat kondisi lingkungan sekitarnya yang terkesan kumuh. "Maaf ya Maura, kamu harus datang ke tempat seperti ini," ucapnya tertunduk malu. Lalu Maura malah mencoba mendekat ke arah Zara yang sedang berdiri mematung dengan kursi rodanya dan kemudian dibantu oleh Suster Mira. "Hati-hati Non Maura," ucap Suster Mira. Kemudian Maura mencoba ingin memeluk Zara, dan Zara pun menyadari hal itu, kini ia yang lebih dulu memeluk Maura. "Terima kasih Bunda Zara, karena mau memelukku. Kau tahu jika sudah 2 hari ini aku sangat merindukan pelukan darimu dan aku pun sangat merindukan Lala, ingin rasanya aku seharian bermain dengan Lala dan dipeluk oleh Bunda Zara," cakapnya yang semakin mengeratkan pelukannya. Nyonya Jelita yang menyaksikan langsung cucunya begitu dekat dengan Zara, merasa sangat terharu. Memang benar jika Maura saat ini sangat butuh sosok seorang ibu yang bisa menyayangi dirinya dengan tulus, dan Nyonya Jelita melihat ketulusan dari seorang Zara Hafizah terhadap cucunya, ia pun sempat meneteskan air matanya. "Sepertinya aku harus turut andil agar Zara bisa menjadi ibu," sambungnya Maura. "Aku yang baru pertama kali bertemu dengan Zara, sudah menyukainya, pantas saja cucuku merasakan hal yang sama," ungkapnya dalam hati. Menjelang malam, rupanya Sagara memutuskan untuk pulang lebih awal. Biasanya ia selalu tiba di rumahnya pukul 10 malam, namun kali ini tepatnya jam 7 malam ia sudah berada di rumahnya. Setibanya di rumah, ia mencari keberadaan Maura. Entah ada angin apa ia menjadi teringat akan putri kecilnya yang selalu ia abaikan selama ini. Ia pun kembali teringat akan kejadian kemarin malam, di mana Zara menatap wajahnya sambil berkata jika putrinya dirawat di rumah sakit. Terlihat jelas jika wanita itu begitu mengkhawatirkan putrinya. Dari situlah terbesit rasa bersalah dirinya terhadap Maura. Kemudian Sagara mencari keberadaan mamahnya yang saat ini sedang duduk manis di atas ranjang kamar tidurnya. "Mam, Maura di mana? Kenapa aku tidak menemukannya di dalam kamarnya?" tanya Sagara cukup panik, namun dengan santainya Nyonya Jelita mengatakan sesuatu yang membuat Sagara menjadi murka. "Mama kira kamu sudah tidak peduli lagi dengan Maura," jawabnya dengan enteng. "Mam, kenapa Mama menjawabnya seperti itu? Aku tidak ingin berdebat lagi denganmu," cetusnya kesal. "Baiklah Sagara, saat ini putrimu sedang berada di rumah temannya, katanya ia ingin menginap di sana, dan tidak mau pulang. Sepertinya Maura lebih nyaman di rumah temannya ketimbang di sini," jawabnya dengan sengaja. Mendengar mamahnya berkata seperti itu, Sagara pun menjadi naik pitan dibuatnya. "Kenapa Mamah memberikan izin Maura menginap? Arkah aku harus membawa Maura pulang ke rumah ini? Tolong Mamah berikan alamat temannya Maura," pintanya memaksa. "Loh, kamu yakin mau jemput Maura di rumah temannya? Mamah kira kau tidak akan memperdulikannya," sindirnya tersenyum puas. "Stop Mam, lama-lama Mamah sangat menyebalkan," keluhnya sembari menjambak rambutnya sendiri. Akhirnya Nyonya Jelita memberikan alamat rumah Akila, dan Sagara pun bergegas pergi ke sana seorang diri untuk menjemput Maura.